Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan, struktur, dan perkembangan senyawa agionis dan antagonis. Nah, sub pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama agionis dan antagonis, terus yang kedua kombinasi obat, dan yang ketiga antagonis pada fase farmakokinetik, yang keempat antagonis pada fase farmakodinamik, yang kelima itu hubungan struktur kimia senyawa agionis dan antagonis kompetitif. Nah, kita masuk pada agionis dan antagonis. Apa sih itu agionis dan antagonis? Nah, senyawa agionis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Nah, tujuan dari rancangan senyawa agonis dan antagonis itu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Kemudian pengetahuan tentang agonis atau antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Nah, kemudian berdasarkan pada fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik, terus menyebabkan yang dimana itu menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik. Karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sedan farmasi. Penyebab utamanya itu yang pertama ketidaksesuaian atau incompatibility antara obat-obat yang dikombinasikan dan tidak sesuai kimia atau fisikanya. Kemudian di sini ada antagonis ketersediaan biologis atau antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, menurunkannya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatkannya ekskresi obat aktif, atau meningkatnya proses bioinaktivasi obat atau menurunnya proses bioaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Kemudian ada antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor, yang dimana mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunnya respon biologis. Kemudian kita masuk pada kombinasi obat. Nah, kombinasi obat itu terjadi jika yang pertama itu melibatnya campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Terus yang kedua, formulasi berbeda dan diminum bersama. Terus yang ketiga, penggunaan dua obat dengan waktu yang berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek, atau antagonis dan penurunan efek. Kemudian kombinasi obat tidak sesuai untuk menurunkan efek obat yang diinginkan. Obat antagonis menyerang objek biologis sehingga objek biologis tidak sensitif terhadap obat keduanya. Kemudian senyawa antagonis diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya hilang. Contohnya itu saat keracunan obat, senyawa antagonis itu berperan sebagai antidotum. Kemudian kita masuk pada kombinasi obat dapat meningkatkan efek obat. Mengapa demikian? Efek potensiasi senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambahkan senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Nah, efek ini terjadi dengan cara yang pertama, meningkatkan ketersediaan farmasetik, terus yang kedua, meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioinaktivitas, menurunkannya aktif obat, meningkatkannya proses bioaktivitas. Kemudian
Kapan kombinasi obat itu diperlukan? Obat kombinasi yang pertama itu obat kombinasi yang punya potensi digunakan dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek yang teriopatik yang sama dengan efek samping yang kecil. Terus yang kedua, obat A menyembuhkan infeksi obat B yang menghilangkan gejala infeksi. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Dan yang keempat adalah kasus penyebab infeksi tak diketahui secara cepat, namun pasien butuh pertolongan segera. Terus selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh parasit kombinasi obat dengan mekanisme mempercepat aktivitas terhadap parasit. Saat terjadi infeksi ganda, contohnya itu infeksi kulit yang terjadi karena bakteri garam positif dan garam negatif atau bakteri aerob dan anaerob. Kemudian kita masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik. Nah, pada fase farmakokinetik di situ memiliki proses yaitu menghambat senyawa agonis untuk berespon tidak berikatan dengan reseptor disebut antagonis kimia atau netralisasi. Kemudian yang keempat itu ada mekanisme. Mekanismenya itu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Terus yang kelima ada potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Ini adalah contoh heparin protamin. Bisa dilihat pada gambar. Nah, kita masuk pada antagonis pada fase farmakodinamik. Nah, pada fase farmakodinamik di sini antagonis itu antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologisnya itu obat menurun. Antagonis itu berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Interaksi yang bersifat reversibel atau kompetitif ataupun irreversibel. Nah, kemudian kita lanjut pada slide antagonis kompetitif. Pada antagonis kompetitif, senyawa agonis dan antagonis saling berkompetisi dalam merebutkan tempat reseptornya, sehingga agonis yang berinteraksi itu dengan reseptor menurun atau penurunan aktivitas agonis. Bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian di sini ada kurva hubungan efek biologi dan log dosis, yang dimana contohnya itu antihistamin. Contoh antihistamin yang pertama semitidin, ranitidin, disatidin, dan histamin. Kemudian ada kolinergik dan antikolinergik. Kemudian ada spironolakton dan aldosteron. Kemudian antagonis kompetitif dapat diatasi dengan peningkatan kadar senyawa agonis. Potensi antagonis kompetitif bergantung pada afinitas senyawa tersebut terhadap reseptor. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Kemudian di sini ada antagonis dan kompetitif. Antagonis dan kompetitif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengurungan afinitas pada reseptor. Terus yang kedua itu ada pengurungan aktivitas intrinsik atau menghalangi transmisi impuls. Terus yang keempat itu ada interaksi dengan makromolekul. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis hubungan kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsik, yang dimana interaksi obat dengan tempat aktivitas atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan struktur dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Kemudian kemudian di sini ada metabolit dan antimetabolit. Pada umumnya, senyawa agonis dan antagonis tipe ini mempunyai struktur yang mirip atau suatu biososteric parsial. Perubahan substrat menjadi penghambat kompetitif mungkin berdasarkan pada stabilitas gugus kimia yang mudah diserang, gugus vulnerable,
soluble atau mudah dimetabolisis seperti gugus ester pada substrat. Dan contohnya itu ada klasik adalah asetil beta metikolin dibandingkan asetil kolin terhadap efek enzim asetilkolin. Dan fenilisoproplamin atau amfetamin dibandingkan fenilatimin terhadap efek enzim monoamine oksidase. Kemudian ada agonis dan pemblok selektif. Nah, suatu fakta bahwa apabila struktur asetilkolin itu dipotong sehingga tinggal molekul tetrametil amonium, ternyata masih menunjukkan aktivitas intrinsik yang tertinggi karena interaksi gugus onium dengan reseptor kolinergik masih cukup untuk aktivitas reseptor, sehingga hilangnya gugus anium akan menghilang aktivitas kolinergiknya, yang dimana berperan terhadap aktivitas kolinergik itu turunan amonium kuarter adalah gugus ester dan gugus onium. Hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel. Senyawa yang mengandung gugus pengalkilasi atau pengasilasi mempunyai afinitas yang tinggi terhadap tempat aksi obat dan dapat memblokadenya dengan membentuk ikatan kovalen melalui reaksi alkilasi atau asilasi. Senyawa berinteraksi dengan gugus nukleofilik seperti OH, SH, atau NH2 yang terdapat pada semua makromolekul jaringan biologis, sehingga senyawa pemblok irreversibel tersebut aktivitasnya cenderung tidak aktif. Contohnya obat anti kanker golongan senyawa pengalkilasi turunan nitrogen mustard seperti meklotretamin, siklofosfamin, dan tiotipa bekerja tidak selektif karena dapat menghambat pertumbuhan sel kanker maupun sel normal dalam tubuh. Kemudian kita masuk pada antagonis non kompetitif itu dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi afinitas pada reseptor. Obat yang bekerja pada sel yang sama tetapi pada tempat yang berbeda atau penghambatan allosetrik. Yang kedua itu ada interaksi senyawa antagonis dengan reseptor menyebabkan perubahan bentuk konformasi reseptor yang dapat afinitas senyawa agonis atau efeknya. Terus ada hal ini berarti afinitas senyawa agonis dan antagonis terhadap reseptor itu sama, tetapi aktivitasnya itu berbeda. Kemudian kita masuk kepada kombinasi antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Kombinasinya itu yang pertama, kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis sering terjadi. Dan terus yang kedua itu aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Terus yang ketiga, efek yang terjadi pada kurva log dosis atau respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Contohnya itu kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau kamileven. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.